Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maharani Zuridi Gading dengan NIM P05122221083 dengan kelas 1B dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Materi yang saya akan sampaikan materi dengan berjudul Sistem Muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal artinya musku, artinya otot, skeletal artinya rangka. Kalau otot, itu jaringan tubuh yang berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan rangka, bagian tubuh yang terdapat dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem rangka dan sendi, alat gerak tubuh manusia. Sistem muskuloskeletal pasif yaitu rangka skeletal, kalau aktif sedangkan otot atau muskel. Rangka hingga tulang, jaringan ikat dan keras dan kaku, jaringan penyokong, banyak mengandung mineral, zat perekat dan zat kapur, tulang rawan, tulang, dan sendi. Susunan kerangka, kalian bisa lihat seperti ini, ada berapa jumlahnya, sekitar 206, tapi secara ada tulang tengkorak, tulang muka, tulang telinga dalam, tulang lidah, tulang-tulang yang berbentuk kerangka dada, tulang-tulang anggota yang berbentuk lengan dan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah atau bagian kaki. Fungsi rangka itu juga sama, yaitu memberikan bentuk tubuh sehingga menyokong dan menjaga bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, dan sebagai pergerakan otot rangka, sistem kekebalan tubuh. Pelindungan ya macam-macam, ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada, tulang belikat, dan tulang selangka, tulang usus, tulang belangka, tulang tempurung lutut, dan tulang hasta, dan tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Produksi sel darah, itu ada rangka tubuh dan sumsum tulang. Kalau rangka tubuh itu tempat terjadinya hematopis atau tempat pembukaan sel darah. Sedangkan sumsum tulang itu tempat membentukkan sel darah. Penyimpanan itu adalah matriks tulang dan susun tulang. Kalau matriks tulang itu tempat metabolisme kalsium, sedangkan susun tulang itu adalah tempat penyimpanan zat besi membentuk ferritin atau metabolisme zat besi. Tulang terdiri dari beberapa jaringan yang berbeda, antara lain jaringan tulang atau jaringan osseus, kartilago, jaringan ikat padat, epitel, jaringan lemak, dan jaringan saraf. Jaringan tulang itu ada sel tulang yaitu sel kondroblast, osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, osteoklas, matriks yang mengandung anorganik. Kalau pengertiannya bisa kalian lihat dan bisa kalian baca seperti ini. Struktur mikrofis tulang itu ada sistem Harvest, lamella, lacuna, canaliculi. Itu seperti ini. Kalau mau pengertiannya, ada sistem Harvest itu saluran Harvest, lamella itu lempengan tulang yang tersusun konsentris, lacuna itu adalah lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang, canaliculi itu memancarkan lacuna di tempat difusi makanan kayak osteon. Tulang rawan berkembang dari mesenkim membentuk sel yang disebut kondrosit. Kondrosit itu menempati rongga kecil atau lakuna di dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel berupa proteoglikans yang basofilik. Kalsifikasi menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang yang keras. Berdasarkan jenis dan jumlah serat, ada 3 macam tulang rawan, yaitu ada tulang rawan hyalin, yaitu matriks yang mengandung serat kolagen, yaitu ada tulang rawan elastin, yaitu serupa dengan tulang rawan hyalin, tetap lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada didi lacuna yang mengelilingi kondrosit. Yaitu ada free cartilago, yaitu tidak pernah berdiri sendiri, tetap secara berangsur menyatu dengan tulang rawan hyalin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Yaitu ada periosteum, yaitu membran vaskular fibrosa yang melapisi tulang dan banyak pembuluh darah yang melekat erat pada tulang. Sehingga pada
tulang yang sedang tumbuh, terdapat lapisan sel pembentuk tulang di antara peristum dan tulang. Contoh, membran peristum berasal dari porenkun tulang rawan yang merupakan pusat osifikasi, yaitu ada satu batang dan dua ujung. Yang satu batang itu diafisis dan dua ujung yaitu epifisis. Tulang membentuk puntanya ada oska longa, oska brevia, oska plana, oska irregular, oska pneumatica. Kalau oska longa itu tulang panjang, kalau oska brevia itu tulang pendek, oska plana itu tulang gepeng atau pipi, oska irregular itu tulang tak beraturan, sedangkan oska pneumatica itu tulang berongga udara. Kalau rangka manusia itu terbagi menjadi dua, ada aksial dan apendikular. Kalau aksial itu bagian poros tubuh yang terdiri 80 tulang, sedangkan apendikular itu bagian alat gerak yang terdiri dari 126 tulang. Bagian aksial itu tulang tengkorak terdiri dari A, tulang tempurung, kepala atau os cranium. Seperti ini berapa jumlahnya? Bisa kalian lihat. Yang kedua yaitu tulang muka atau os plana sacroiliacum. Seperti ini juga sama. Tulang dada atau os sternum itu seperti ini juga sama. Ada tulang rusuk atau os cottae. Sama juga. Ada tulang belakang atau os vertebrae, yaitu tulang punggung yang bagian anterior berdiri dari badan tulang atau corpus vertebrae, atau bagian posterior yang terdiri dari arcus vertebrae. Terdiri juga sama seperti ini. Tulang gelang bahu sama seperti ini juga berjumlahnya. Tulang gelang panggul. Ini ada berapa jumlah yang di sini? Bagian apendikular. Yang pertama adalah tulang lengan. Berjumlahnya seperti ini, bisa kalian simak di sini. Itu ada tulang tungkai, yaitu ada seperti ini ya jumlahnya. Jadi itu ada persendian atau artikulasio, yaitu persambungan sendi, atau artikulasio, yaitu pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka. Klasifikasi sendi, yaitu ada sendi fibrous atau sinartosis, atau sendi yang tidak bergerak, yaitu ada sinartosis pada tengkorak, amfiartrosis, dan diartrosis. Kalau sendi sinovial atau diartrosis, yaitu sendi yang bergerak. Dia bergeraknya lebih leluasa. Ini seperti ini jenisnya, seperti ini, seperti ini. Sendi amfiartrosis, yaitu persendian yang dapat bergerak sedikit seperti persendian antar vertebra. Seperti ini. Kalau berdasarkan bentuknya itu ada tidaknya rongga atau celah sendi dan jenis jaringan pengikat tulang. Kalau berdasarkan pengikatnya itu ada pengikat jaringan fibrosa, yaitu sendi yang tidak mempunyai celah. Itu ada sindermosis, yaitu jaringan fibrosa yang membentuk ligamentum. Yang selanjutnya otot. Otot membentuk 43% berat badan. Kurang dari 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat, yaitu proses vital di dalam tubuh secepat kontraksi jantung dan kontriksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi sistem otot itu apa sih? Yaitu menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh atau kontraksi otot, energi ke panas. Menurut fungsinya, otot itu dibagi menjadi otot sadar dan tidak sadar. Ada 3 tipe jaringan otot, yaitu otot polos, otot rangka, otot jantung. Otot polos itu memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersafi oleh saraf otonom atau infuler. Serat otot polos yang tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh inferal, sumber Ca2+ dari Cs, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik awal, kontraksi lambat, kadang mengalami tekanan terhadap kelelahan. Yaitu otot rangka itu memiliki banyak inti. Kalau sedangkan otot jantung itu memiliki satu inti yang berada di tengah, yang dipersarafi oleh saraf otonom atau infuler serta otot berserat.
itu hanya terdapat di jantung. Struktur otot itu tiap serabut terdiri dari dinding sel atau sarkolema dan plasma sel itu sarkoplasma. Inti sel itu nukleus. Tiap sel otot atau sel telah dibungkus dengan jaringan ikat longgar yang disebut endomysium. Beberapa serabut otot dibungkus juga dengan perimysium. Beberapa kelompok serat otot dibungkus dengan epimysium. Seperti ini. Ini juga terdapat pada gambar ada kontraksi otot. Jenis kontraksi otot yaitu ada isotonik, yaitu proses kontraksi yang menyebabkan pemendekan otot. Sedangkan isometrik itu tidak ada pemekatan otot. Tonus otot itu kalau pada isotonik itu tidak berubah, sedangkan kalau isometrik itu mengalami peningkatan. Contohnya bisa kalian lihat sendiri. Kontraksi otot. Kekuatan kontraksi suatu otot bervariasi dipengaruhi oleh jumlah serat otot yang berkontraksi dalam satu otot dan tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing serat yang berkontraksi. Bentuk kontraksi otot yang tidak normal itu ada spasmus, kejang atau kram, kontraksi tetanus, ada kontraktur. Bisa kalian lihat pengertian ini. Terima kasih. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf kepada kalian semua. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menerapkan kegiatan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.